Halo, kembali lagi bersama saya Nyoman Wigagusto di channel ini. Jadi kali ini saya akan buat sebuah tutorial mengenai SPSS. Nah, ini episode satunya. Kalau misalnya viewersnya bagus, saya bakal lanjut ke episode 2. Tentunya jangan lupa teman-teman komen di bawah kira-kira apa selanjutnya, episode selanjutnya yang saya bikin tutorialnya mengenai SPSS. Misalnya, Beli Nyoman tolong bikin tutorialnya uji korelasi misalnya Chi-square atau Spearman rank. Kalau misalnya teman-teman minta seperti itu, saya bakal sediain. Nah, langsung saja kita ke layar ya. Jadi kali ini saya akan tutorial SPSS mengenai distribusi frekuensi. Di sini saya udah nyediain datanya. Judulnya seperti ini: tingkat cemas ibu melahirkan primigravida. Nah, jadi sebelum teman-teman masuk ke SPSS-nya, teman-teman bikin data hasil dari rekapan ke Excel. Soalnya kenapa? Kalau misalnya ke Word kan nggak bisa ngitung secara pakai rumus-rumus gitu. Tapi kalau misalnya pakai Excel, teman-teman tinggal bisa pakai rumus. Kalau misalnya sedikit seperti ini ya mungkin tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau misalnya sampai 500 sampai 1000-an, kalau misalnya pakai Word, melelahkan. Lebih baik pakai Excel, nanti bisa di copy ke Word-nya. Jadi teman-teman siapin data seperti ini. Ini R1 itu maksudnya responden 1 ya, sampai responden 10. Ini hanya contoh. Kalau P ini pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5. Jadi kalau misalnya mengukur cemas itu biasanya menggunakan kuesioner ya. Dan misalnya pertanyaan atau pernyataan 1 misalnya seperti ini: apakah Anda sering mual? Kemudian jawabannya tidak pernah, pernah, kadang-kadang, selalu. Nah, ketika responden menjawab, tentunya kita memberikan nilai, misalnya tidak pernah 0 sampai misalnya selalu itu 3. Jadi ini 1, 2, 3 itu ada maknanya. Jadi sampai pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 kita totalin itu ada 7. Kemudian keterangannya itu cemas sedang, kemudian saya beri kode 2. Dapat dari mana? Biasanya di bab 3 definisi operasional itu kan ada hasil ukur. Nah, tentu saja di sana ada kesimpulan dari kuesionernya: ringan, sedang, berat. Misalnya ringan 0 sampai dengan 3, misalnya total skornya. Kemudian dengan sedang 4 sampai 7, kemudian berat itu 8 sampai 10. Kemudian ada juga kodenya, misalnya ringan 1, sedang 2, berat 3. Jadi lihat lagi, responden 1 itu totalnya 7, keterangannya sedang, kemudian kodenya 2. Jadi sesuai dengan hasil ukurnya. Nah, kalau teman-teman udah bikin kayak gini, teman-teman tinggal copy paste saja. Bisa Ctrl C atau klik kanan ya, kemudian pilih copy. Nah, ini kan udah masuk ke SPSS, jadi langsung paste di sini. Atau Ctrl P juga bisa. Ctrl P ya, bukan P. Nah, ini kan belum ada namanya, sama nolnya terlalu banyak ini. Jadi kita setting lagi di variable view. Nah, kita ganti name tingkat cemas tanpa spasi ya. Kemudian desimal itu maksudnya 0 di belakang dari angka utama, kita jadi 0. Kemudian label kita kasih tingkat cemas. Kemudian karena ini datanya berbentuk kategorik, kita klik values. Nah, jadi rank tadi kita masukin sini. 1 tadi itu ringan, 2 itu sedang, 3 berat. Add, kemudian klik OK. Ini udah beres, tinggal ke data view lagi. Nah, udah ada nama ya, tingkat cemas, kemudian 0 tadi yang terlalu banyak udah hilang. Tapi kita lihat angka 21 ini dalam bentuk deskriptif bisa kita ubah. Caranya klik view,
checklist value label. Nah, jadi kelihatan sedang, berat, ringan gitu. Tapi ini bagi saya cukup membingungkan. Saya lebih suka yang angka. Jadi saya hilangin aja. Saya hilangin lagi ya. Nah, kalau udah, kita langsung ke analyze. Pilih descriptive statistik, pilih frekuensi. Masukin. Karena data kita kategorik, maka kita tidak perlu setting di statistik. Nah, kalau misalnya kita numerik, misalnya kayak umurnya 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tidak ada pengkategoriannya, kita harus setting bagian sini statistik. Misalnya nanti butuh min, median, minimum, maksimum. Mungkin saya bikin tutorial selanjutnya ya. Kemudian kalau kita misalnya butuh gambar, tinggal dipilih histogram, continue, kemudian langsung klik OK. Nah, ini hasilnya. Kita bahas dari teratas terlebih dahulu. Statistik, N itu jumlah respondennya. Tadi kan jumlah respondennya itu 10, berarti pas ya 10. Missing itu untuk melihat apakah ada data yang ketinggalan, yang nggak ke input atau kosong. Nah, ternyata 0. Kemudian tingkat kecemasan, ini penjabarannya dari cemas ringan, sedang, berat, ada berapa orang sih? Di sini ringan 1 dengan persentase 10%, kemudian sedang ada 4 orang 40%, kemudian berat ada 5 orang itu 50%, total responden 10, kemudian persentasenya 100%, jadi valid ya. Kemudian ini bisa dilihat ada gambarnya. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorial mengenai statistik SPSS kali ini tentang distribusi frekuensi. Kalau misalnya teman-teman ada permintaan, Bang Nyoman pengen ini dong tutorial distribusi frekuensi tapi datanya yang numerik, silahkan komen, atau yang lainnya tentang SPSS.